Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pelajaran ekonomi pada hari yang bahagia, pada hari yang cerah ini. Semoga kalian di rumah juga ikut merasakan kebahagiaan, sehat-sehat selalu. Salam Bapak pada orang tua kalian. Kesempatan yang baik ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas jurnal penutup akuntansi perusahaan jasa. Apa itu jurnal penutup akuntansi perusahaan jasa? Nah, sebelum kita membahas itu, persiapkan sama kalian. Jangan lupa, Bapak yakin kalian juga sudah mempersiapkan, tapi sebagai pengingat saja, jangan lupa alat tulisnya di samping kalian. Jadi ketika menonton video ini, kalian juga bisa mencatat, bisa juga mencatat hal-hal yang anggap kalian perlu, atau juga bisa mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk kita diskusi nanti di grup WhatsApp, atau juga kalian bisa mempertanyakan apa yang belum kalian pahami atau yang apa yang harus Bapak kasih penjelasan lagi. Nah, sebelum masuk ke pembahasan jurnal penutup akuntansi perusahaan jasa, Bapak akan mereview dulu siklus akuntansi perusahaan jasa atau apa yang telah kita pelajari selama semester pertama tahun pelajaran 2020-2021 ini. Kita telah mempelajari bukti transaksi, jurnal umum, posting ke buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, laporan keuangan, jurnal penutup. Nah, jurnal penutup itu setelah itu ada neraca saldo setelah penutupan. Jadi, jurnal penutup itu bisa dikatakan pembahasan terakhir di pelajaran kita di semester ini. Nah, oke, sebab itu masih ingat kan apa itu bukti transaksi, apa itu jurnal umum, apa itu bagaimana posting ke buku besar, terus neraca saldo. Kalian bisa nanti ya setelah pelajaran ini kalau kalian bisa membuka-buka catatan-catatan kalian, atau kalian bisa browsing di internet kalau misalnya dirasa masih kurang pembahasan tentang kemarin, karena masa pandemi ini kita juga ada pembatasan proses pembelajaran kita dirasa kurang maksimal, tapi juga di waktu-waktu kita sekarang ini juga bisa dijadikan bisa untuk kita melihat kembali, membaca kembali, membuka-buka kembali, yang belum kalian pahami ya. Nanti bisa juga kalian ya, tanyakan langsung ke Bapak yang belum kalian pahami. Lanjut kita sekarang ke akuntansi jurnal penutup. Pengertian jurnal penutup, kita mulai dengan pengertian jurnal penutup. Jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Jadi, untuk menutup akun-akun sementara di akhir periode. Saldo akun-akun menjadi nol pada awal periode berikutnya. Jadi pada awal periode berikutnya ketika kita mau mencatat, saldo akun-akun menjadi nol. Akun yang ditutup adalah akun nominal dan akun pembantu modal. Nah, itu yang ditutup ya. Akun yang ditutup adalah akun nominal. Apa yang dimaksud dengan akun nominal dan pembantu modal itu? Apa yang termasuk ke dalamnya? Komponen yang termasuk akun nominal adalah pendapatan dan beban. Masih ingat kan? Apa itu pendapatan? Apa itu beban? Pendapatan dan beban. Saya punya pendapatan, saya punya penghasilan, beban saya banyak, beban saya adalah bla 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 bla. Tapi apa itu pendapatan dan beban dalam akuntansi? Akan kita bahas selanjutnya. Akun yang masuk ke dalam jurnal penutup yang akan kita tutup adalah akun pembantu modal Pripe dan ikhtisar laba rugi. Nah, ikhtisar laba rugi. Nah, sekarang setelah pengertian kita membahas tujuan jurnal penutup. Apa tujuannya? Kenapa kita harus ada jurnal penutup? Kenapa kita harus membuat jurnal penutup? Tujuannya menutup saldo pada akun sementara sehingga menjadi nol. Menutup saldo pada akun sementara sehingga menjadi nol. Semua akun sementara akan memulai dengan saldo nol pada awal berikutnya.
Saldo akun modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode. Jadi saldo akun modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode. Fungsinya apa? Memisahkan transaksi, akun pendapatan dan beban agar tidak bercampur dengan jumlah nominal dari pendapatan dan beban pada tahun selanjutnya. Jadi memisahkan transaksi akun pendapatan beban agar tidak bercampur dengan jumlah nominal dari pendapatan dan beban pada tahun selanjutnya. Menyajikan neraca awal periode berikutnya setelah dilakukan penutupan buku. Mempermudah ketika dilaksanakan pemeriksaan karena telah dilakukan pemisahan transaksi yang terjadi antara periode sekarang dengan transaksi pada periode akuntansi selanjutnya. Menyajikan informasi keuangan yang sebenarnya dari suatu perusahaan setelah dilakukan penutupan buku. Nah, jurnal penutup kan menyajikan informasi keuangan yang sebenarnya, informasi pada periode tahun ini, pada bulan ini, dari suatu perusahaan setelah dilakukan penutupan buku. Akun yang sesungguhnya terdiri atas harta, kewajiban, dan ekuitas. Nah, bagaimana cara menutup akun pendapatan? Nah, kita langsung saja ya ke contohnya. Pendapatan adalah hasil atau penghasilan yang diperoleh perusahaan. Ingat, pendapatan adalah hasil atau penghasilan yang diperoleh perusahaan. Pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Ada pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Nah, kalian masih ingat kan pendapatan usaha itu apa saja? Pendapatan di luar usaha itu apa saja? Nah, tinggal dibuka lagi ya transaksi-transaksi akuntansinya ya. Seperti kata Bapak, kita juga harus mereview apa yang kita pelajari. Akun pendapatan ditutup dengan memindahkan saldo akun pendapatan ke akun ikhtisar laba rugi. Nah, pendapatan di debit, ikhtisar laba ruginya di kredit. Nah, itu cara menutup akun pendapatan. Lebih jelasnya nanti akan Bapak jelaskan lagi di bawah. Ya. Menutup semua akun beban. Beban adalah pengorbanan yang terjadi selama melakukan kegiatan usaha untuk memperoleh pendapatan. Apa yang masuk ke dalam beban? Masih ingat? Nah, ada dua beban. Beban usaha dan beban di luar usaha. Beban di dalam usaha itu apa? Beban ketika kita berusaha itu apa saja? Kegiatan usaha dan beban di luar usaha. Nah, buka lagi bukunya kalau masih lupa. Nanti kita akan bahas juga beban usaha, beberapa contoh beban usaha dan beban di luar usaha. Selanjutnya menutup seluruh akun beban dengan cara memindahkan rekening akun beban ke ikhtisar laba rugi. Nah, ini ya, akun debit, kredit, ikhtisar laba ruginya di debit, bebannya di kredit. Pada saldo sebelumnya beban ini masuk ke dalam debit. Nah, pada untuk ditutup semua akun beban, beban ada di kredit. Nah, ada lagi menutup akun ikhtisar laba rugi. Menutup seluruh akun ikhtisar laba rugi dengan cara memindahkan saldo ikhtisar laba rugi ke akun modal. Dua kondisi yang bisa terjadi. Dua kondisi yang terkait dengan ikhtisar laba rugi. Laba atau keuntungan pendapatan lebih besar dari beban. Atau rugi pendapatan lebih kecil dari beban. Apabila memperoleh laba, maka akun ikhtisar laba atau rugi didebitkan dan akun modal dikreditkan. Ya, contohnya akun ikhtisar laba rugi debit. Modalnya dikredit. Apabila rugi, maka dibalik. Modal didebitkan dan ikhtisar laba rugi dikreditkan ya. Jadi modal didebit, ikhtisar laba rugi dikredit. Nah, kalau kita mengambil modal atau mengambil uang oleh pemilik prepe, memindahkan akun prepe ke akun modal. Ekuitas atau modal debit itu diambil oleh pemilik prepenya ke kredit ya. Jadi menutup akun kalau diambil oleh modalnya oleh pemilik.
Nah, yuk latihan kita ya untuk lebih apa? Untuk lebih mempertajam lagi. Nah, ada data ini. Nah, bisa kalian nanti lebih lebih jelas lagi. Perusahaan Adijaya ya, walaupun di Medan ini neraca saldonya ini seperti ini, ada kas, ada piutang usaha, ada perlengkapan kantor, ada sewa dibayar di muka, ada peralatan kantor, ada utang usaha, ada modal tuan sabil, ada pripe tuan sabil, ada pendapatan jasa, ada beban gaji, ada beban perjalanan dinas, ada beban iklan, ada beban telepon, ada beban listrik dan air. Nah, dari transaksi ini, dari neraca saldo ini, mana masuk ke dalam yang harus kita buat jurnal penutupnya. Tidak semua harus dimasukkan ya, kayak tadi, karena yang masuk ke dalam jurnal penutup itu ada 4 ya, ada pendapatan, ada beban, ada ikhtisar laba rugi, ada pripe. Nah, bagaimana caranya? Cara memasukkannya. Nah, perusahaan Adijaya, nah ini jurnal penutupnya, pendapatan jasa. Nah, kita lihat tadi ada pendapatan jasa 26.500.000. Ikhtisar laba ruginya 26.500.000. Apa bedanya jurnal penutup dengan neraca saldo tadi? Nih, kita bisa lihat. Dilihat di pendapatan jasa itu masuknya pada neraca saldo ada di kredit. Nah, kalau di jurnal penutup pendapatan jasa masuk ke debit. Ikhtisar laba ruginya di kredit ya. Jadi dibalik ya. Nah, kalau di neraca saldo pendapatan jasa itu ada di kredit. Kalau di jurnal penutup pendapatan jasanya ada di debit. Nah, sekarang ke beban. Beban-beban semua itu masuk ke dalam jurnal penutup. Ikhtisar laba rugi 11.500.000. Nah, dari mana 11.500.000 itu? Dari beban-beban, beban gaji, beban perjalanan dinas, beban iklan, beban telepon, beban listrik dan air. Nah, ya. Nah, dari beban-beban itu dimasukkan ya semuanya. Jumlahnya 11.500.000. Tadi kita bisa melihat nih beban-beban itu adanya di debit. Tapi ketika kita masuk ke jurnal penutup bebannya itu ada di debit ya. Nah, ini ya debit ya. Nah, jadi debit kredit beban-bebannya yang tadinya ada di debit masuk ke kredit ikhtisar laba rugi. Sekarang ada uang yang diambil atau pripe. Nah, di sini ada uang yang diambil sama pemilik sama tuan sabil 5 juta. Nah, di debit kan di sininya kan. Nah, dimasuk ke dalam modal. Nah, yang pripenya yang di kredit. Ikhtisar laba rugi. Nah, ini modal dari mana ini? Mencarinya pendapatan dikurangi modal 26.500.000 dikurangi 11.500.000. Jadi masih untung karena pendapatannya 26.500.000 dikurangi 11.500. Hasilnya apa? Jadi ikhtisar laba rugi. Kenapa ikhtisar laba ruginya ada di debit? Kenapa ada di debit? Karena itu kalau untung, kalau punya laba itu ikhtisar laba ruginya ada di debit, modalnya ada di kredit. Nah, gampang kan? Bagaimana pelajaran hari ini anak-anak? Nah, jadi bagaimana kita memasukkan nominal akun ya ke dalam jurnal penutup ya. Dari neraca saldo kita masukkan ke dalam jurnal penutup. Nah, begitu anak-anakku semua gampang ya. Nanti Bapak akan kirim tugas untuk hari ini terkait dengan jurnal penutup. Bagaimana kalian memindahkan neraca saldo atau akun-akun yang masuk ke dalam jurnal penutup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.